Halo Lur, jumpa kembali dan inilah Nokia 700 alias Nokia Zeta. Video unboxingnya sudah dan sekarang waktunya mereview HP ini. Ini HP-nya bagus soalnya, sayang banget kalau nggak dibahas lebih lanjut. Meskipun ada kekurangan yang bikin ngeganjal sih, tapi ya itu nantilah. Nokia 700 dirilis pada tahun 2011 dengan harga sekitar 3 jutaan. Harga tersebut bisa berbeda-beda tergantung wilayah ya, dengan membawa berbagai fitur unggulan seperti sistem operasi yang lebih baru, chipset yang kenceng, tidak lupa fitur yang diunggulkan atau digembor-gemborkan yaitu NFC. Fitur ini kala itu memang menarik ya, karena punya banyak fungsi. Bisa berbagi foto atau video, putar musik di speaker yang support NFC, dan bisa untuk pembayaran. Intinya multifungsi lah. Makanya Nokia sangat mengunggulkan fitur ini ketika Nokia 700 dirilis. Nokia 700 disebut sebagai ponsel yang ramah lingkungan. Nokia mengklaim 60% menggunakan bahan material yang ramah lingkungan, dipadukan dengan seimbang antara plastik dan logam. Lalu apakah build quality-nya jelek? Tentu tidak ya. Justru saya suka. Feel-nya padat, kokoh, dan berisi. Beratnya pun hanya 96 gram saja. Terasa ringan di tangan. Untuk hal ini good job Nokia. Buat desain HP ini udah cakep lah. Slim, compact, dan pas di tangan. Untuk ketebalannya hanya 9,7 mm. Cukup tipis buat HP jadul. Sudut-sudutnya juga membulat, jadi nyaman digunakan dengan satu tangan. Keluar masuk kantong atau ditaruh dalam tas juga aman, nggak menyita banyak ruang. Finishing bodinya juga matte ya, jadi aman dari minyak ataupun sidik jari. Buat saya desainnya udah bagus lah, sesuai dengan selera saya. Apalagi dengan balutan warna black grey yang kesannya lebih maco ya. Untuk sektor layarnya, Nokia 700 memiliki layar sebesar 3,2 inci, bertipe AMOLED 16 juta warna, beresolusi 360 x 640 pixel, 16:9 rasio, mendapatkan kerapatan hingga 229 ppi, sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass, plus fitur Nokia Clear Black Display. Dari tampilan layarnya udah bagus ya, jernih, cerah, dan warnanya juga cakep. Buat nonton video juga sedap banget. Asli, AMOLED emang gak ada lawan lah. Semua ditampilkan dengan baik, nyaman, dan pastinya enak dilihat berlama-lama. Untuk sektor ini udah no debat ya, karena memang sebagus itu layarnya. Mau dipakai di dalam ataupun di luar ruangan masih oke. Tampilannya masih terjaga. Di sini fitur Nokia Clear Black Display punya peran penting ya soalnya, karena menjaga layarnya tetap jelas terlihat meskipun di luar ruangan, terutama di paparan sinar matahari secara langsung. Fitur ini juga masih dipakai di seri-seri selanjutnya, termasuk seri Lumia. Untuk konektivitasnya juga termasuk lengkap, mulai dari jaringan HSDPA, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, radio, NFC, udah seperti paket lengkap lah. Buat mengisi daya bisa menggunakan lubang charger yang bulat ini ya, kecil, atau dengan menggunakan port micro USB. Dan pastinya ada jack audio 3,5 mm. Di sektor ini Nokia nggak tanggung-tanggung lah. Saat pertama kali dirilis, Nokia 700 menggunakan sistem operasi Symbian Bele. Bisa di-upgrade ke Bele Fitur Pack 1. Clock speednya mencapai 1 GHz, ARM11. Setelah update bisa mencapai 1,3 GHz. Untuk RAM-nya hanya 512 MB, internalnya 2 GB, bisa diperluas dengan kartu micro SD ya. Lalu baterainya berkapasitas 1080 mAh, bertipe BP5Z. Untuk tampilan UI-nya bagus ya, simple, penuh warna. Bentuk icon-iconnya juga bagus, membulat, ditambah layarnya sudah AMOLED jadi makin gonjreng warnanya.
Tapi kalau dilihat-lihat bentuk ikonnya ini mirip dengan miliknya Samsung ya. Entah kebetulan apa gimana, yang jelas ini bagus. Buka tutup aplikasi juga lumayan lancar. Kalau ada loading sedikit ya wajar lah, HP jadul. Nggak bisa disandingkan dengan HP-HP zaman sekarang. Dan bagi saya ini udah termasuk lumayan lah, apalagi dengan sistem operasi yang lebih lama. Dengan spek hardware yang mumpuni di masanya, rasanya kurang afdol ya kalau nggak dites main game. Saya coba game kelas XD yaitu Spider-Man dan berjalan dengan lancar, plus minim lag juga. Buat main game lama-lama juga masih oke, namun di belakang bodinya ini rada-rada anget ya. Lanjut bahas di sektor musiknya. Dengan tampilan musik player ciri khas Nokia di Symbian Belle, mungkin bagi Anda yang masih nyimpen HP Nokia dengan sistem operasi yang sama, pasti udah familiar ya dengan tampilan musik player seperti ini. Di pengaturannya juga masih sama seperti sebelum-sebelumnya, contoh keseimbangan suara, kenyaringan, pelebaran stereo, bahkan pilihan equalizer juga sedikit. Nokia agak kurang sih dalam memberikan pilihan equalizer di HP ini. Udah pilihannya sedikit, gak bisa atur manual. Untuk letak speakernya ada di bagian depan ya, tepatnya di bawah sini. Posisi speaker seperti ini bagus daripada letaknya yang di belakang, jadi langsung menghadap ke muka suaranya. Untuk kualitasnya ini cukup aja sih, bassnya rada kurang, paling tidak nggak terlalu jelek lah suaranya, masih oke buat musikan. Nokia hanya membekali kamera belakang pada ponsel ini. Resolusinya 5 megapiksel, ditemani single LED flash. Yang paling parah nggak ada autofocus. Satu hal ini yang bikin HP ini dirasa kurang banget lah. Tapi bagusnya di settingan kameranya cukup lengkap. Ada face detection, timer, pencahayaan, ISO, kontras, dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan aja ya. Lalu buat hasil fotonya, menurut saya ini udah bagus. Warnanya natural, nggak berlebihan, jernih, minim processing, jadi terkesan apa adanya ya. Dengan resolusi kamera yang hanya 5 megapiksel, ini udah mantep lah. Kalau dibandingkan dengan Sony Xperia Sola yang kemarin kita review, kelihatannya lebih unggul HP ini. Gimana? Menurut kalian apakah hasilnya bagus? Halo lur, ini adalah video dari Nokia 700. Dia bisa record video 720p 30 fps. Kabar baiknya ada stabilisasi video juga ya. Kalau dilihat dari layar HP-nya, ini bagus sih, bening, jernih. Silahkan dinilai sendiri gimana kualitasnya. Nokia 700 alias Zeta. Overall HP ini bagus, mulai dari layar yang cakep, konektivitas yang lengkap, performa yang jempolan, kualitas musik yang lumayan lah meski nggak bagus-bagus banget, dan hasil kamera yang menurut saya memuaskan. Sayangnya hasil yang memuaskan ini tidak dibarengi dengan fitur yang bagus pula, yaitu autofocus. Jadi berasa ada yang kurang dan nggak lengkap aja gitu. Ibarat roti yang teksturnya empuk, rasanya enak, tapi nggak ada selainya. Ya, semua pasti ada plus dan minusnya lah ya. Bagi saya hanya itu saja kekurangan dari HP ini. Untuk lain-lain oke semua lah.
Atau penonton ada yang ingin ditambahkan, silahkan tinggalkan di komentar ya. Demikian review Nokia 700 di tahun 2024 ini. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.